kita lanjutkan pesawat sederhana. Ayo kita pelajari jenis-jenis pesawat sederhana, prinsip dan kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Secara penting pesawat sederhana, katrol, roda berpolos, bidang miring, ya. Mungkin jenis pertama, jenis kedua dan ketiga. Tadi sudah saya singgung ya. Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami sifat, memahami konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah, ya. Jadi kata kuncinya adalah kita ingin melakukan aktivitas dengan mudah. Kalau memberi garis bawah, kasih garis bawah pada kata kuncinya, ya. Oleh karena itu kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana. Aktivitas mudah, alat bantu. Oke. Untuk melakukan aktivitas agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo disebutkan aktivitas berikut ini. Lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Menurut pendapatmu, aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau tangan saja. Memotong kertas dengan alat pemotong kertas. Oke. Menggunting rumput dengan gunting. Oke, coba kalian potong pakai tangan kalian satu-satu, capek ya. Memotong daging ini dengan menggunakan pisau. Apalagi pisau besar gitu. Gitu ya. Mencabut paku dengan catut, mengerek bendera dengan katrol, dan seterusnya. Hingga 10 aktivitas, ya lanjutkan sendiri ya. Saya tambah satu lagi, mengangkat beban dengan gerobak, memindahkan beban dengan gerobak, membuka tutup botol dengan pembuka tutup botol, ya. Jadi macam-macam. Silakan kalian tambahkan sampai 10 ya. Bisa main badminton, bisa mancing, bisa macam-macam untuk yang jenis ketiga. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan, dapat diketahui bahwa manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah, kata kunci ya. Jadi manfaat pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitarmu. Setelah itu akan dijelaskan pula keuntungan mekanis ya dari penggunaan pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama jenis katrol. Katrol itu berarti yang ada kereannya seperti ini. Tahukah kamu bagaimana seorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ya, ini adalah timba. Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap. Ini katrol tetap ya. Posisinya tidak berubah-ubah, selalu tetap. Yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Ya, arah gaya itu kita ngambil air dengan cara gini, dan cara gini lebih nyaman cara gini. Ya, walaupun gayanya tetap, tapi arah ini akan membuat tulang belakang kita nggak sakit. Ya. Jika tali yang berhubung ke katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan satu, walaupun tidak ada keuntungan mekanis, tapi ada keuntungan arah. Ya. Karena pada katrol tetap atau tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Oh ya, saya ingat sesuatu ya. Pak Ali memiliki channel baru ya yang ada di ini untuk SD ya. Jadi Pak Ali punya channel baru untuk SD. Kalau kalian mempunyai adik yang masih SD, ya, kalian bisa sarankan untuk mengikuti channel baru ini. Karena di channel ini juga akan membahas buku-buku yang dari pemerintah juga, buku tematik. Nanti akan saya bahas semuanya. Saya mulai dari kelas 5, ya. Nanti juga ada berhitung cepat dan lain-lain akan saya tambahkan, dan ini saya update setiap hari, saya usahakan ya. Jadi kalau kalian punya adik, keponakan, teman atau teman kampung ya, tolong untuk bisa di-share channel ini. Inside Chamber Junior. Oke, itu iklan lewat. Sekarang saya lanjutkan lagi penjelasannya. Berbeda dengan katrol tetap, katrol bebas berubah ya, dan tidak dipasang di tempat tertentu. Ya, di sini adalah katrol tetap ya.
katrol tetap tunggal. Ya, dari di sini adalah katrol bebas. Keuntungan mekanisnya ya di sini karena yang ada di sini tuh kita kayak ngitung kabelnya gitu aja ya, kayak ngitung kawatnya. Ya, di sini keuntungan mekanisnya adalah tidak termasuk ini loh ya. Keuntungan mekanisnya adalah 1, ini adalah 2. Jadi pesawat sederhana ini katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Kalau seperti ini keuntungan mekanisnya juga 2 tapi arahnya berubah. Ya, jadi kita bisa menghitung ini ya, 1, 2 gitu ya. Ini trik sederhana untuk apa? Karena gini, kalian bisa membayangkan kalau ini ditarik 1 meter, ini juga naik 1 meter. Tetapi kalau ini ditarik 1 meter, naiknya ini loh cuma setengah meter karena tarikan tersebut dibagi 2. Tapi gaya yang kita berikan juga separuhnya. Ya, kalau ini sama, tapi arahnya bisa dirubah. Jadi ini itu sama dengan ini. Nah, ininya yang atas sama dengan ini. Jadi 1 tambah setengah, 1 tambah, maksudnya gini. Tengahnya ini dapat dari sini, tetapi arahnya itu diperoleh dari manfaat katrol ini gitu loh maksudnya ya. Jadi ini adalah katrol tetap yang membuat lebih ringan ya. Jadi ini gabungan, katrol gabungan. Jadi arahnya berubah. Ini arahnya kan susah kita, walaupun lebih ringan tapi tetap saja pinggang kita sakit. Nah, kalau ini sudah lebih ringan, pinggang kita nggak sakit ya. Di sini dilanjutkan di sini. Ya, ini adalah katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan katrol tetap, dan 1 katrol bebas. Ya, FB gaya beban, FK gaya kuasa. Ya, gaya kuasa itu kita yang angkat, gaya beban itu beban yang diangkat. Kita lanjutkan lagi. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya. Ya, jadi katrol tetap mengubah arah. Ya. Ingat ya, katrol tetap mengubah arah, katrol bebas melipatkan gaya. Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti emas yang berat ya. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Inilah kalau ini ada 1, 2, 3 ya, berarti kita ngitung aja 1, 2, 3, 4, ada 4, tidak termasuk yang ini. Ya, agar kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Ya, katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat ya. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan tali yang menyokong berat beban. Misalnya pada gambar 23, gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4 ya. 1, talinya adalah 1, 2, 3, 4. Karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4 tali, kuasa tidak diperhitungkan ya. Maka kamu kerugian apakah yang terjadi pada penggunaan katrol majemuk? Coba diskusikan. Kerugiannya adalah kita nariknya lebih panjang, tali yang harus tarik. Jadi untuk menaikkan beban ini 1 meter, kalian harus menarik tali sepanjang 4 meter. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau bebannya semakin besar, berbanding lurus ya. Kalau beban yang kita angkat semakin berat, akan menjadi lebih ringan ya. Ini juga lebih panjang ya. Atau intinya panjang tali dengan ini keuntungan mekanis berbanding terbalik. Semakin besar keuntungan mekanisnya, panjang tali yang harus kita tarik semakin panjang ya. Berbanding lurus berarti ya, berbanding lurus. Semakin besar keuntungan mekanis ya, berbanding lurus berarti semakin besar keuntungan mekanis, maka panjang tali yang harus kita tarik semakin panjang untuk menaikkan beban yang sama gitu ya. Kita lanjutkan. Ayo kita pahami keuntungan mekanis atau KM. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya.
Dapatkah kamu menghitungnya? Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan oleh pada benda. Berikut ini adalah persamaan matematisnya. Jadi keuntungan mekanis adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Jadi bebannya yang bisa kalian angkat misalnya 10 Newton, tapi kuasa kalian mengangkatnya hanya dengan beban 1 Newton. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 10. Ya. Jadi gaya beban dibagi gaya kuasa. Tidak semua pesawat sederhana dapat mengandalkan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya, tapi ini sudah cukup membantu. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan oleh besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban. Roda berporos. Nah, ini seperti yang di sepeda kalian. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai alat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Jadi ini yang kita kayuh, di sini berhubungan dengan roda. Jangan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar 24 menunjukkan roda gigi ya seperti pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah bisa kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Ya, jadi macam-macam gerobak juga ya, pokoknya menggunakan roda-roda seperti ini. Katrol tadi termasuk sebenarnya roda berporos, ya kan? Bidang miring, nah ini adalah skrup namanya ya, jadi ini adalah miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau bentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, pisau, juga jalanan di gunung itu dibuat berkelok-kelok biar memiliki kemiringan. Ya, memperkecil gaya. Ya ini juga akan seperti naik gunung yang berkelok-kelok ya. Nah, daripada mengangkat beban setinggi H, lebih enak landai seperti ini. Jadi kita lebih gaya yang kita gunakan lebih kecil. Ya, kita baca dulu. Perhatikan gambar 26, keuntungan mekanis bidang miring dihitung sebagai berikut. Keuntungan mekanis adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Dari sini adalah F beban menuju ke pusat gravitasi bumi, ini adalah F kuasa yang melawan gaya melorotnya ke bawah. Ya, kalau hijau ini kan mau melorot ke bawah. Ya, mau melorot ke bawah ini akan ditahan oleh sebuah gaya kuasa. Ya, jadi ini menerapkan prinsip aksi reaksi. Ya, kalau sudah melewati gaya ini, beban bisa kita dorong ke atas. Itu kalau tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek plus gaya geseknya. Nah. Di sini karena masih di SMP dianggap sempurna dan tidak ada gaya gesek. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka ya segitiga yang besar ya, yang ini yang dimaksud segitiga besar ya, segitiga kecil yang dimaksud adalah ini sebangun ya, maka FB dibagi FK. Jadi ini gini ya, cara mikirnya biar kalian lebih mudah. Ini kan sebangun, sudut ini ya sama dengan sudut ini, ya kan, sama. Kemudian ini adalah tegak lurus, ini adalah tegak lurus. Ya, ini tegak lurus, di sini tegak lurus. Anggap saja di sini saya kasih tanda titik, di sini tanda titik. Mari kita rubah orientasinya. Ya, di sini. Untuk yang besar tetap orientasinya saya bikin seperti ini. Ya, ini adalah yang besar. Jadi ini adalah S, ya. Jaraknya di sini adalah H, ya. Di sini sudut titik, di sini sudut 90, ya. Di sini sudut lengkung. Kemudian yang kecil kita rubah juga orientasinya. Yang kecil saya pakai warna hitam saja biar sama dengan situ, biar kan lebih feel-nya dapat. Ya, yang kecil kita orientasinya kita samakan. Ya, yang kecil. Ya. Ini ada sudut titik, di sini ada lengkung dan di sini siku-siku. Siku-siku posisi di mana? Di FK. Ya, sini di FK, posisi siku-siku adalah FK, posisi titik adalah FB, di sini adalah FB. FB, posisi miring, nah, di sini posisi miring di sini adalah
antara titik dengan siku, antara titik dengan sebentar. Yang lengkung mana ini? Yang lengkung sini di siku-sikunya sini ya. Siku-siku, antara siku-siku dan titik, antara siku-siku dan lengkung itu FK-nya. Siku-siku dengan lengkung adalah FK-nya, betul ya. Terus antara siku-siku dan titik adalah miringnya adalah FB-nya. Nah, ini FB. Miringnya ini FB-nya. Jadi di sini miringnya adalah FB, antara berarti FB ini adalah antara titik dan lengkung. Antara titik dan lengkung ini adalah FB. Ya, ini FB. Antara lengkung dan siku-siku FK. Antara lengkung dan siku-siku FK. Nah, terus kita bikin kesebangunan FB dibagi FK. Ya, perhatikan. Sekarang saya pakai warna biru. FB dibagi FK berarti miring ya dibagi tegak. Ya, ini harus miring dibagi tegak juga. Miringnya adalah S ya. Di sini simbolkan L saja biar sama. Di sini miring dibagi tegak. Paham ya? Kenapa kok rumusnya seperti ini? Ya, ini dari teori kesebangunan. Jadi di sini adalah miring dibagi tegak sama dengan miring dibagi tegak. Oke? Jadi rumus ini kalian tahu asalnya dari mana sekarang. Oke? Kemudian sehingga keuntungan mekanis ya adalah L dibanding H. Jadi panjang bidang miringnya ini L dibagi ketinggiannya ini H. Ya, itu adalah keuntungan mekanis dengan catatan ini siku-siku. Kita lanjutkan dengan KM keuntungan mekanis, F gaya beban, FK gaya kuasa, L panjang bidang miring, dan H adalah ketinggian bidang miring. Ayo kita lakukan. Nah, ini di sini sudah saya copy komplit. Nah, di sini ayo kita lakukan membuktikan bahwa ya sekrup adalah salah satu contoh bidang miring. Apa yang kamu perlukan? Paku besar, kertas berbentuk segitiga, siku-siku. Apa yang harus kamu lakukan? Meletakkan paku besar di atas segitiga. Perhatikan gambar. Gulung paku tersebut hingga mencapai ujung kertas. Amati bentuk ya, amati bentuk gulungan. Maka bentuk gulungannya juga akan membentuk bidang miring nanti. Di sini akan lebih tebal daripada bagian sini. Ya, berdasarkan hasil pengamatanmu, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan bidang miring. Oke, silakan dikerjakan ya. Sekarang pengungkit ya, pengungkit ini yang ada TBK ya. Ini pengungkit jenis berapa? T, tumpunya di tengah jenis 1 ya. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang menggunakan pengungkit antara lain gunting. Ya, gunting kan seperti ini. Ya, seperti ini kan gunting. Gunting ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat tumpunya di tengah ya. Linggis ya, linggis biasanya untuk mengangkat ya. Nah, seperti ini mengangkat beban. Nah, ini tergantung linggis itu dipakai sebagai apa sebenarnya ya. Kalau dulu linggis digunakan untuk mukul ya, dia bisa dijadikan kalau ujungnya linggis bisa nanti baji atau pedang miring. Kalau linggis itu aja dipakai untuk apa dulu? Linggis kalau dipakai untuk mengungkit iya. Ya. Jungkat-jungkit jelas, pembuka botol. Ini jenis kedua. Ya, jenis kedua. Pemecah bibi kenari ini jenis kedua. Skop. Ini jenis ketiga, koper. Ya. Koper ini ya alat sederhana untuk mengangkat saja ya. Jenis keberapa ya ini? Mungkin jenis ketiga mungkin ya. Pinset bebannya di ujung kuasa di tengah, TBK berarti jenis 3 dan sebagainya. Dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu, lengan, kuasa dan beban. Ya. Ini adalah kuasa, di sini beban, di sini adalah lengan beban, ini lengan kuasa. Di sini tumpuan, posisi lengan kuasa dan lengan beban. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dengan mengubah arah. Jadi di sini ada dua fungsi, bisa menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah. Ya,
gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh penggugat, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpu ke titik bekerja ke kuasa. Di sini adalah lengan kuasa. Jadi kamu kuasanya di sini, jaraknya sampai titik tumpu ini adalah lengan kuasa. Sedangkan ini adalah lengan beban. Ya, panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai ke titik bekerjanya gaya beban. Agar kamu mudah memahaminya, perhatikan gambar 28 ini tadi. Ya, oke. Karena syarat kesetimbangan, ya, maka F beban kali LB sama dengan FB kali LB sama dengan FK kali LK. Ini adalah rumusnya. Keuntungan mekanisnya adalah FB bagi FK. Maka keuntungan mekanis bisa dihitung dihitung juga dengan LK banding LB, dibalik ya. Tuh. Dengan KM keuntungan mekanis, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, ya. Ini jenis pertama karena tumpunya di tengah. Ingat ingatan TBK, ya. Pengungkit jenis kedua, ya. Penerapan dalam kehidupan ini bebannya di tengah, ya. Ini adalah tumpu yang di tengah, ini adalah beban yang di tengah. Jenis kedua, ya. Jenis ketiga, kuasa yang di tengah, kuasanya tangan kalian yang digunakan untuk mencet di tengah, ya. Kuasanya di tengah, oke. Kalau ini bebannya di tengah modelnya, model seperti ini, kuasa beban di tengah. Kita fokus pada tengahnya aja ya, TBK. Ayo diskusikan, menurut kamu pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa digunakan untuk menurut kamu apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa digunakan untuk mengangkat beban lebih kecil dari bebannya? Jelaskan ya. Jadi pengungkit jenis ketiga tetap ada lengan beban dan lengan kuasa. Jadi lengan kuasanya itu sepanjang ini adalah lengan kuasa. Kalau jenis ketiga ini adalah lengan kuasa, lengan bebannya adalah ini, dari sini sampai gini, jenis ketiga. Jenis ketiga, TBK, kuasa, kuasa di tengah ya, beban di sini. Salah saya. Itu kan jenis pesawat jenis 2 ya. Jenis ketiga, kuasa beban. Jenis ketiga ngangkat. Sebentar. Jadi lengan kuasa selalu lebih kecil daripada lengan beban. Ya, kalau lengan kuasa terlalu kecil juga enggak bisa. Di sini sebentar, saya pikirkan. Lah, ini nggak boleh sketch seperti ini harusnya nempel, nggak boleh. Kalau di sini dikasih kuasa, di sini beban, pasti ini akan terangkat. Di sini harus dikasih poros, dikasih paku. Ya, tumpuannya harus dipakai, nggak boleh di atasnya segitiga, nggak boleh. Ini harus dipaku dengan baik, ya dipaku. Ya, jadi nggak bisa mana-mana. Nah, kuasa ini lengan kuasa adalah dari sini ke sini ada lengan kuasa. Dan ini adalah lengan beban, Jadi lengan beban selalu lebih panjang dari lengan kuasa, sehingga keuntungan mekanisnya selalu kecil, tidak mungkin lebih dari satu. Menurut kamu, apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa digunakan menjadi lebih kecil? Tidak mungkin. Kenapa? Karena lengan kuasa selalu lebih kecil daripada lengan beban. Dan catatan satu lagi, di sini harus diberi poros yang tetap. Artinya di sini harus dipaku. Kalau enggak, ini pasti jomplang ya. Jadi tidak boleh ditaruh di atasnya segitiga, ini tidak boleh sebenarnya. Jadi gambar seharusnya yang benar ini adalah dipaku di sini ya. Ayo kita pikirkan, Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Wah, ayahnya Benny ini ternyata gaul juga ya, main jungkat-jungkit. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah, jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimana caranya agar Benny dan ayahnya dapat main jungkat-jungkit? Skenario pertama gini. Ya, di sini jungkat-jungkit, di sini ayahnya Benny, ya, di sini Benny-nya kecil dibanding ayahnya, ya, jadi ya Benny terangkat terus ke atas, ya, nggak bisa main jungkat-jungkit. Jadi caranya ayahnya harus maju, ya, biar seimbang. Ayahnya duduknya di sini, ya.
Ya, beninya tetap di sini. Ya, jadi dengan seperti model seperti ini nanti bisa kedua orang ini bisa bermain jungkat-jungkit. Ya, jadi lengan ayah, lengan dari tumpu ke ayah itu harus diperpendek. Ya. Nomor berapa ini? Mengidentifikasi syarat keseimbangan pengungkit. Jika terdapat dua orang yang memiliki berat badan berbeda, yaitu gemuk yang satu kurus ingin bermain jungkat-jungkit, di manakah posisi yang dapat diduduki orang yang gemuk jika orang yang kurus duduk di ujung kiri? Coba jawab pertanyaan ini dengan bantuan kegiatan berikut. Tadi sudah saya jawab ya pertanyaan ini, ayah dan Beni itu sudah mewakili. Ya, jadi kalau di sini ingin seimbang, di sini bebannya lebih banyak harus dimajukan. Ini akan seimbang. Ya, karena lengan kuasa dikali gaya kuasa harus sama dengan lengan beban dikali gaya beban. Kalau lengannya panjang, gayanya kecil harus diimbangi sama lengan kecil gaya besar. Dan hasil perkaliannya harus sama. Oke. Saya kembali scroll ke atas. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, tentukan sisi yang bertindak sebagai kuasa dan sisi yang bertindak sebagai beban. Ya, jadi terserah sih. Kalau seperti ini mana yang dianggap kuasa, mana yang dianggap beban terserah. Ya, bisa bolak-balik bentuknya sama ya. Maksudnya di sini diperlakukan sama kan gitu. Ini ditetapkan sebagai kuasa, ya ini sebagai beban. Ya, gantunglah beban gantung pada sisi beban dan gantung lain pada sisi kuasa, aturlah jarak beban dan kuasa sehingga posisinya seimbang. Lakukan kegiatan 2 sampai 4 sebanyak 5 kali dengan menambah berat beban FB, tetapi letak LB dan berat kuasa tetap. Amati, catat ya, ini kegiatan di sekolah kalian lakukan, diawasi guru kalian. Identifikasi minimal 10 macam-macam alat yang termasuk pesawat sederhana yang ada di rumahmu. Catatlah hasilnya di bukumu. Kamu lihat pesawat sederhana yang ada di rumah, contohnya apa? Misalnya sotel, ya untuk menggoreng itu pesawat sederhana. Ya spatula ya, spatula dari SpongeBob ini pesawat sederhana. Ini adalah pesawat sederhana jenis ketiga. Apalagi yang ada di rumah kita. Mungkin ya kalau kalian masih tinggal di desa, ya pesawat sederhana kerean ini juga untuk mengambil air di sumur, itu pesawat sederhana. Kalau di sini apa pesawat sederhana yang lain? Nah, mungkin tang, air gunting ya, di kota di desa kalau gunting pasti punya ya. Kalau nggak punya gunting ya beli. Ya, ini gunting ini termasuk pesawat sederhana. Dan macam-macam, coba kalian cari di sekitarmu apa aja. Yang kedua sekarang, prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak pada sistem gerak manusia. Jadi kita memiliki sistem gerak yang sebenarnya memanfaatkan prinsip pesawat sederhana. Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku. Wah, ini adalah foto Pak Ali waktu masih muda ya. Nah, ini adalah lengannya. Keren kan? Sekarang sudah wir. Oke. Titik tumpu ya, ini adalah beban. Di sini tumpu, di sini adalah ini lengan kuasa, maaf. Di sini adalah beban, di sini kuasa, di sini adalah tumpunya. Ya, di sini tumpu, di sini beban, di sini kuasa. Karena kuasanya di tengah, ini adalah jenis ketiga. TBK ya. TBK. Kalau kuasanya di tengah berarti jenis ketiga, gitu ya. Kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan dan beban kuasa. Karena itu lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga, ya. Oke. Ayo kita diskusikan dengan menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana. Coba kamu tuliskan penjelasan untuk contoh kasus 1 dan kasus 2. Penerapan prinsip pesawat sederhana pada struktur otot dan rangka manusia saat melakukan aktivitas. Ya. Dengan menggunakan prinsip pesawat sederhana, coba kamu tuliskan penjelasan untuk contoh kasus 1 dan kasus 2. Kasus 2 apa ya? Penerapan prinsip sederhana pada struktur otot dan rangka manusia saat melakukan aktivitas. Kalian justru nyari sendiri mungkin ya. Ini kasus berapa?
Oh, ini kasus 1 dan kasus 2-nya. Kasus 1 menengadahkan kepala, ya gini, ya di sini ada kuasa, ya di sini ada beban, beban adalah daerah sini adalah beban kepala kita, beban di sini kuasa, ya titik tumbuhnya ada di sini, ya jadi beban, kuasa dan tumbuh, ya P titik tumbuh, ya karena di sini tumbuhnya di depan, kita TBK, tumbuhnya di tengah, berarti ini jenis pertama. Ya, di sini kaki menjinjit, ya bebannya adalah di sini, kuasanya adalah ini, tumbuhnya adalah yang bawah. Ya, TBK, tumbuh, beban, kuasa. Yang di tengah siapa? Beban. Ya, yang di tengah adalah beban. Berarti ini adalah jenis kedua. Oke. Prinsip kerja pesawat sederhana pada kegiatan tubuh manusia. Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip pengungkit juga digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis. Ya, pada saat bulu tangkis, ya ini adalah beban, ya ini adalah kuasa, di sini adalah tumbuhnya. Ya, kuasanya di tengah, berarti jenis ketiga. Itu ya. Ungkit jenis 1, titik tumbuh berada di antara kuasa dan beban. Hari ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepala. Nah, di daerah di sini jenis 1. Ungkit jenis 2, kuasa terletak di antara titik tumbuh dan beban. Kondisi ini terjadi jika pemain bulu tangkis menegangkan otot dengan bahu. Ya, ini jenis 3. Dan jenis 2-nya ada pada kaki. Ungkit jenis 2, beban berada di antara titik tumbuh dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumbuh pada kakinya. Prinsip sederhana, prinsip kerja pesawat sederhana saat bermain bulu tangkis. Jadi prinsip 1, 2, dan 3 semuanya dipakai. Ayo kita renungkan. Renungkan ya. Jadi tunggu 1 jam. Santai ya. Ayo kita renungkan konsep usaha daya dan pesawat sederhana hanyalah sebagian kecil dari ilmu Tuhan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem kerja benda-benda yang ada. Ya, berkat ilmu tersebut kita dapat memahami bagaimana cara kerja anggota gerak manusia yang sangat efektif. Tulang sebagai alat gerak aktif, bagaikan pengungkit yang digerakkan secara harmonis oleh gaya otot. Gerakan-gerakan pengungkit tersebut sangat efisien dengan keuntungan mekanis tertentu sehingga mampu memperkecil energi yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Tuhan mengatakan bahwa jika air lautan adalah tinta, maka kamu tak akan pernah cukup menggunakannya untuk menuliskan seluruh ilmunya. Maka teruslah belajar dan tetaplah rendah hati. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana istimewanya Tuhan, ciptaan Tuhan yang satu ini? Sudahkah kamu mensyukuri segala ciptaan Tuhan termasuk dengan adanya pesawat sederhana? Coba jawab pertanyaan ini pada tabel 25. Apakah kamu menggunakan gunting, pisau saat memotong suatu secara berhati-hati? Ya, apakah kamu menggunakan gunting atau pisau saat memotong sesuatu secara berhati-hati? Kita kalau memotong sesuatu berhati-hati kita gunakan gunting. Ya atau tidak? Ya gitu aja ya. Motor syaratnya biar hasilnya bagus ya, berarti ini bukan gunting dipilih gunting atau gunting atau pisau suruh milih, enggak, rasanya di sini hanya untuk menjawab apakah iya atau tidak menggunakan alat itu ya. Apakah kamu membuka botol dengan pembuka tutup botol secara berhati-hati? Iya. Apakah kamu menaikkan bendera pada tiang dengan menggunakan katrol? Iya. Apakah kamu membawa barang belanjaan dengan kereta dorong? Iya. Apakah kamu bersyukur dengan adanya pesawat sederhana? Iya dong. Coba kamu hitung berapa total skormu dengan ketentuan ya skor 2, jawaban tidak skor 0. Bandingkan skormu dengan kriteria berikut. 0 sampai 3 berarti kamu belum memanfaatkan alat yang menerapkan prinsip sederhana. 4, 6 berarti kamu telah memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan baik. 7 sampai 10 berarti kamu telah memanfaatkan alat-alat menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan sangat baik. Untuk kamu belum memanfaatkan alat-alat yang menerapkan prinsip pesawat sederhana dengan baik, sebaiknya kamu terus berusaha meningkatkan motivasimu dalam belajar terkait konsep usaha dan usaha pesawat sederhana. Info tokoh. Ya, pada 10 sampai 70 sebelum Masehi ada Hero of Alexandrus.
Alexandrius menjelaskan cara pembuatan dan penggunaan pesawat sederhana katrol, baji, kerekan, dan pengungkit. Hero of Alexandrius. Terus kemudian Archimedes menemukan katrol, pengungkit, dan skru. Kemudian Al-Jazari menciptakan robot yang memanfaatkan prinsip roda berporos dan tuas. Kemudian Al-Kazini menjelaskan sifat pengungkit dan tuas. Terus kemudian Robert Hinsdale, penemu gunting modern. King Cam Silet, penemu pisau cukur. Namanya Gillette sampai sekarang ya. Sylvan Nathan Goldman, penemu troli. Rangkuman. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. W sama dengan F kali delta S. Besar usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada F dan perpindahan delta S. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya. Keuntungan mekanis atau KM adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya. Jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, ya, yang 1, roda berporos, ini 2, bidang miring, ini 3, dan pengungkit, ini 4. Oke. Katrol terdiri atas katrol tetap, katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1, ya. Katrol bebas fungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya yang pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat gaya menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Jadi kata kunci yang harus kalian ingat, katrol tetap, ya, mengubah arah gaya, sedangkan katrol bebas melipatkan gaya. Ini penting. Kemudian katrol majemuk, ya, merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos, diantaranya adalah, ya, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring, ya, atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Jadi gaya bidang miring itu untuk memperkecil gaya kuasa. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring diantaranya adalah tangga, skrup, dan pisau. Pengungkit terdiri atas 3. Jenis pertama, titik tumpu terletak pada beban dan kuasa. TBK gitu aja ya, TBK. Tumpu di tengah adalah 1, beban di tengah adalah 2, dan kuasa di tengah adalah 3. Ya. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, strop, koper, pinset, dan sebagainya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa. Ya, pengungkit menggandakan gaya kuasa. Koordinasi otot dan tulang memiliki kesesuaian dengan prinsip pesawat sederhana. Ya. Kemudian lengan merupakan salah satu organ yang menerapkan prinsip pesawat sederhana, yaitu pengungkit jenis ketiga. Lengan ini ketiga. Alat-alat dalam kehidupan yang mengikuti prinsip pesawat sederhana terdiri atas katrol, roda berpolos, bidang miring, dan pengungkit. Kita lihat di sini, mungkin ada pertanyaannya. Bahkan konsep dulu. Usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita telah pelajari hari ini adalah meliputi usaha. Rumusnya adalah W sama dengan F kali S, ya. Saya pakai merah saja karena tulisannya biru, ya. W, kok belum merah? Nah, sudah merah ini kelihatannya. Nah, di sini W adalah S adalah rumusnya, F adalah gaya, delta S adalah perpindahan, daya adalah W per T, ya. Usaha pesawat sederhana meliputi pesawat sederhana itu ada jenis katrol, ya, ada roda berporos, ya, ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol sendiri terdiri dari katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Dengan pengungkit ada jenis 1, jenis 2, jenis 3. T, B, K yang di tengah, ya. Ingat ini yang di tengah. Kemudian sistem gerak manusia.